Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan membahas mengenai teknologi dan media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi dan media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi kesimpulannya yaitu teknologi adalah sarana, alat, maupun cara yang digunakan dalam menyampaikan pesan atau memecahkan suatu masalah melalui pengetahuan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang kedua yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini meliputi alat yang secara spesifik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran merupakan suatu komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang memotivasi siswa untuk belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi teknologi dan media pembelajaran. Klasifikasi di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu media tradisional dan yang kedua yaitu media mutakhir. Media tradisional diantaranya yang pertama visual diam yang diproyeksikan. Misalnya saja proyeksi opaque atau tak tembus pandang, proyeksi overhead, slide, dan film strip. Yang kedua, visual yang tidak diproyeksikan, misalnya saja gambar, poster, foto, grafik, diagram, pameran, papan info. Yang ketiga, penyajian multimedia, misalnya saja slide plus suara, multi-image. Yang keempat, yaitu visual dinamis yang diproyeksikan, misalnya saja film, televisi, video. Dan yang kelima, cetak, misalnya buku teks, modul, teks terprogram, workbook, majalah ilmiah. Dan yang keenam, permainan, misalnya saja kuis, teka-teki, simulasi. Dan yang ketujuh yaitu realita, misalnya saja model, spesimen atau contoh manipulatif. Nah, yang kedua yaitu media mutakhir. Di sini ada dua. Yang pertama, media berbasis telekomunikasi, misalnya saja telekonferensi atau dan kuliah jarak jauh, itu disebut media berbasis telekomunikasi. Yang kedua yaitu media berbasis mikroprosesor, misalnya saja komputer, terus permainan komputer, sistem tutor intelijen, interaktif, hypermedia, dan compact atau video, dan masih banyak lagi. Tentang manfaat teknologi dan media pembelajaran. Yang pertama, menambah informasi sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak. Maksudnya mungkin dapat menambah informasi dari lingkungan, dari orang lain, dari belajar dari orang lain, bukan hanya dari buku saja. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru maupun orang tua. Mengambil informasi dari internet. Dan nomor 3, memudahkan akses belajar. Guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Yang keempat, materi lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton, karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih variatif. Harus kreatif, mungkin agak sedikit diperindah gitu agar murid tidak merasa ada rasa bosan atau ada sedikit yang menarik dirinya. Yang kelima, meningkatkan minat belajar, informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah didapatkan dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Bagaimana seorang guru itu lebih menarik perhatian murid, entah dari
bagaimana kita memberi pelajaran atau memberi sedikit ketertarikan untuk anak. Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah prinsip aktivitas dan efisiensi, dan yang kedua adalah prinsip taraf berpikir siswa, dan yang ketiga adalah prinsip interaktivitas media, dan yang keempat adalah ketersediaan media pembelajaran. Yang kelima adalah kemampuan guru menggunakan media pembelajaran, dan yang keenam adalah alokasi waktu. Yang ketujuh adalah fleksibilitas kelenturan media pembelajaran. Yang terakhir adalah keamanan menggunakan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik. Yang pertama adalah sesuai dengan tujuan. Maksudnya ialah media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif dan psikomotorik. Dan yang kedua adalah praktis, luwes, dan bertahan. Di sini maksudnya ialah pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran mahal dan rumit. Simpel dan mudah dalam menggunakan. Yang ketiga adalah mampu dalam terampil menggunakan. Maksudnya ialah apapun media yang dipilih, guru harus mampu menggunakan media tersebut. Keempat adalah keadaan peserta didik. Maksudnya ialah kriteria pemilihan media yang baik adalah disesuaikan dengan keadaan peserta didik, baik keadaan psikologis, filosofis, maupun sosiologis anak. Yang terakhir adalah ketersediaan. Maksudnya di sini ialah jangan sampai seorang guru menentukan dan memilih media yang tidak tersedia di sekolahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.